Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahdia Nuraini, nomor absen 12 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membahas materi tentang gelombang mekanik. Sebenarnya, apa sih gelombang itu? Jadi, secara singkatnya, gelombang adalah getaran yang merambat. Dan gelombang mekanik itu sendiri adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Nah, gelombang bisa kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu apa aja? Yang pertama, berdasarkan arah getarnya. Yang kedua, berdasarkan amplitudonya, dan yang terakhir adalah berdasarkan medium perambatannya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan perambatannya. Yang kedua, berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi juga menjadi 2 lagi. Yang pertama, gelombang berjalan, dan yang kedua adalah gelombang stasioner. Gelombang berjalan memiliki amplitudo yang tetap, dan gelombang stasioner amplitudonya itu berubah-ubah. Yang terakhir, berdasarkan medium perambatannya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium. Contoh dari gelombang elektromagnetik itu ada 2. Contohnya, gelombang cahaya dan gelombang radio. Sedangkan gelombang mekanik adalah materi yang akan kita bahas nanti. Contoh dari gelombang mekanik itu ada gelombang tali, gelombang permukaan air, gelombang bunyi, dan gelombang selingi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke gelombang mekanik. Yang pertama, kita bahas karakteristik gelombang mekanik. Disediakan ada di gambar. Berdasarkan gambar, karakteristik gelombang mekanik ada amplitudo. Amplitudo itu adalah nilai mutlak simpangan terbesar. Ada juga panjang gelombang. Panjang gelombang itu bisa didefinisikan sebagai satu bukit dan satu lembah. Jadi ada satu bukit itu berdasarkan gambar dan turun satu lembah. Nah, itu yang dinamakan panjang gelombang. Yang ketiga, ada periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. Yang keempat, ada frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya satu gelombang tiap detik. Yang keenam, ada fase gelombang. Dan yang terakhir ada cepat rambat gelombang. Untuk lebih jelasnya bisa ada di gambar ini. Di gambar dituliskan notasi A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sebentar. Di gambar ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Di mana bisa kita lihat yang pertama amplitudo. Amplitudo itu bisa dikatakan dari
A, tarik garis ke B, itu yang dinamakan amplitudo. Jadi garis merah ini adalah amplitudo. Yang kedua, panjang gelombang atau lambda. Yang ketiga ada periode, ada frekuensi, fase gelombang. Nah, fase gelombang ini bisa dikatakan sebagai dari B ini sampai dengan F. Ini adalah fase gelombang. Dan yang terakhir ada cepat lambat. Lanjut lagi. Selanjutnya adalah rumus-rumus. Yang pertama ada rumus periode gelombang. Rumus mencari periode gelombang itu adalah T besar sama dengan T kecil per N. Keterangannya, T itu adalah periode, T kecil adalah waktu, dan N adalah banyaknya gelombang. Yang kedua adalah rumus untuk mencari frekuensi gelombang. Rumusnya itu F sama dengan N kecil per T kecil. F itu adalah frekuensi, N kecil adalah banyaknya gelombang, dan T kecil adalah waktu. Rumus yang terakhir adalah rumus mencari cepat lambat gelombang. Rumusnya itu V sama dengan lambda kali F, atau V sama dengan lambda dibagi T. V itu adalah cepat lambat gelombang, lambda itu adalah panjangnya gelombang, F adalah frekuensi, dan T adalah periode. Keterangan lebih lanjutnya bisa dilihat di kotak warna putih yang ada di sebelah kanan bawah. Selanjutnya, kita analisis soal. Soalnya, pada permukaan sebuah danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan yang lainnya sejauh 60 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per sekon. Jika salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang, tentukan cepat lambat gelombang pada permukaan danau. Penjelasannya bisa dilihat di foto berikut ini. Jadi di sini kita mencari cepat lambat gelombang pada permukaan danau. Dan hasilnya ketemunya adalah 80 cm per sekon. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.